Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum ila yaumil wafa wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami mohon izin, kami diamanahkan untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah di maghrib yang mulia ini, semoga kita semua dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meminta dalam setiap doa-doa kita, yaitu kedudukan yang mulia, untuk mendapatkan kedudukan yang mulia bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini kami tidak melanjutkan, karena kalau melanjutkan kami tak punya kitabnya. Kalau sama guru kita Ustadz Riza, kitab Sahih Bukhari, kami cuma punya kitab ringkasannya saja. Jadi kalau ringkasannya itu biasalah, kalau ringkasan itu tidak selengkap kitab aslinya. Makanya kami mohon izin untuk menyampaikan syarah kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kenal bahwa Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis dalam satu kitab matan, yaitu Al-Arba'un atau Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kitab ini cukup populer dipelajari di pondok-pondok pesantren. Syarahnya sangat banyak. Syarah 42 hadis ini itu sangat banyak. Dan yang kami pelajari adalah Al-Wafi karya Dr. Mustafa Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mustawa. Nah, jadi insyaallah kita akan sama-sama mentadaburi, sama-sama mempelajari syarah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan syarah di dalam kitab Al-Wafi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Oleh beliau diberi judul innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu, al-a'mal, pekerjaan-pekerjaan, binniyat, haruslah didasari dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan mendapatkan balasan berdasarkan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah
ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Tuhannya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan apabila hijrahnya karena dunia yang dia kejar, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abi Hafsin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Naisaburi fi sahihihima alladhi huma asahhul kutubi musannafat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddisin, imamnya para ahli hadis. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Yang pertama adalah Imam Bukhari, yang kedua adalah Abu Husain Muslim, Imam Muslim. Alladaini huma asahhul kutubi musannafat, yang merupakan, jadi Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu adalah asahhul kutubi al-musannafat, adalah kitab hadis yang oleh para ulama disebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitab Sahih Bukhari itu disebutkan asahhul kutubi, adalah kitab yang paling sahih karena pentahqiqan hadis itu berdasarkan penelitian yang sangat mendetail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kami bacakan itu adalah sanadnya dan matannya, kemudian rawinya yang meriwayatkannya, kedudukannya adalah hadis sahih. Dan insyaallah kita akan membahas tentang ahamiyatu hadis ini atau urgensi hadis ini. Inna hadzal hadisu min ahadisil hammah, sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, allati 'alaiha madarul Islam, fa huwa aslu fid dini wa 'alaihi taduru ghalibul ahkam. Dan hadis ini merupakan aslu fid dini, asal atau asas dalam agama, wa 'alaihi taduru 'ala ahkamihi, dan di dalamnya terkandung banyak hukum-hukum. Wa yatadhaha hadza min kalamil ulama, dan ini dijelaskan oleh perkataan para ulama. Qala Abu Daud mengatakan inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat ini nisful Islam, setengah dari Islam. Lianna, karena ad-dinu imma zahirun wa huwal amal, karena agama itu zahir, perkara zahir yaitu amal, awil batin wa huwa niyah, atau perkara batin dan itu adalah niat. Jadi kalau amal kita itu ada yang zahirnya, ada yang batinnya. Nah, perkara zahir itu adalah amalnya, dan niat itu adalah perkara batinnya. Artinya Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini adalah nisful Islam, adalah setengah dari Islam. Kenapa? Karena niat itu adalah setengah dari amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut ke lafaz-lafaz yang digunakan dalam hadis ini. Yang pertama, lafaz an Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin. Amiril Mukminin ini adalah laqab atau adalah gelar, barakallah, adalah gelar yang diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena pemimpin setelah wafatnya baginda Rasul itu disebut dengan Khalifatul Rasulillah.
Jadi Abu Bakar itu gelarnya Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu kalau dalam bahasa Arab artinya khalfa itu artinya belakang. Jadi orang yang di belakang atau setelah baginda Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar wafat, kemudian dilanjutkan oleh Umar, maka bahasanya jadi panjang. Khalifati Rasulillah. Orang yang ada di belakang, yang ada di belakangnya Nabi Muhammad. Nah, ini kan agak panjang. Maka oleh para sahabat saat itu digantilah gelar pemimpin, tidak lagi menggunakan kata Khalifatu Rasulillah, tapi diganti dengan istilah Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang pertama umat Islam. Kalau khalifah itu Abu Bakar, kan kalau khalifah pertama, khalifatul kedua kan itu Umar. Tapi istilah Amirul Mukminin itu pertama kali disematkan untuk Umar bin Khattab. Maka an Amirul Mukminin Abi Hafsin ini adalah, Hafsin artinya adalah singa. Wa kunyatu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah gelar yang diberikan untuk Umar bin Khattab karena saking tegasnya Umar, saking ditakutinya Umar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke makna hadis atau fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Fikih hadis atau dan apa-apa yang yurshidu ilaihi, petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah ishtiratun niyah, pensyaratan niat. Jadi niat itu menjadi syarat. Ittafaqal ulama ala anna al-a'malu shadirah minal mukallifin al-mu'minin la tusiru mu'tabaraha syara'an wa la yatarattabu thawaba ala fi'luha illa bin niyah. Para ulama bersepakat bahwasanya amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebankan kewajiban-kewajiban syariat, kita adalah orang-orang yang dibebankan kewajiban syariat, kita disebut dengan mukallaf. Kalau dalam ilmu usul, orang-orang ada mukallaf, ada ghairu mukallaf. Kalau mukallaf itu syaratnya yang paling mudah, syaratnya ada dua. Pertama, dia adalah baligh, yang kedua adalah akil. Nah, ini adalah mukallaf. Muslim, baligh, akil. Nah, kita adalah mukallaf. Amal-amal yang dilakukan oleh mukallaf itu haruslah berdasarkan dengan niat. Wala yatarattabu thawaba ala fi'luha illa bin niyah. Dan pekerjaan yang tidak dilakukan dengan niat maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittafaqul ulama. Disebutkan dalam kitab ini bahwa ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang tidak didahului dengan niat maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan niyatu fil ibadah al maqsudah kas salati wal haji wa shaumi ruknun min arkaniha. Dan niat dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan seperti sholat, haji, puasa itu merupakan rukun. Jadi kalau dalam sholat itu niat itu adalah rukunnya sholat. Kemudian dalam haji niat itu rukun. Justru kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah tadi tidak menggunakan niat, maka kita beribadah tanpa ada kita beribadah tapi ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu niyah. Oh iya, tadi saya terlupa. Sababul wurud, sebab keluarnya hadis ini. Mungkin kita mundur sedikit ya. Tadi kan sudah dibacakan tentang matan hadis, dibacakan sanad dan matannya. Kemudian ada sababul wurud hadis, ada sebab keluarnya hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamihi Al-Kabir bi isnadir rijali thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani
dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud mengatakan, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummul Qais. Bahwasanya dulu fina rajulun khataba imra'atan, ada seorang laki-laki yang dia itu menkhidbah, melamar seorang wanita yang disebut namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang laki-laki di zaman baginda Rasulullah itu sebelum hijrah, namanya Ummul Qais. Fa abat an tatazawwaja hatta yuhajiru. Dan wanita ini tidak mau menikah dengan si laki-laki ini sampai laki-laki ini berhijrah. Sampai laki-laki ini berhijrah ke Madinah sama dengan baginda Rasulullah. Fahajar, maka si laki-laki ini dia berhijrah. Karenanya dia berhijrah karena persyaratan dari Ummu Qais. Fakana nusammihi muhajir Ummu Qais. Jadi dia berhijrah karena sebab ingin menikahi Ummu Qais. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain itu berhijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada juga yang ikut hijrah itu bukan karena Allah, tapi karena mau nikah. Oleh karenanya riwayat hadisnya begini. Oleh karenanya matan hadisnya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam matan hadisnya disebutkan, barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka hijrahnya itu lid-dunya yusibuha, untuk dunia yang dia kejar-kejar, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hanya mendapatkan wanita itu saja, dia hanya mendapatkan dunia saja, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan ketika kita berniat melakukan sesuatu, maka niatnya ilallahi wa rasuli, haruslah karena Allah dan Tuhannya. Karena Allah dan Rasulnya. Maka ini sebab keluarnya hadis ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, betapa niat itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu harus memiliki niat. Karena amal yang tanpa niat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalnya itu zohirnya sama. Misalnya kita sholat, ada sebelah kita sholat, atau ada yang membaca Quran, sebelah kita membaca Quran, tapi bab niat itu hanya Allah yang tahu, dan kita berniatnya harus karena Allah. Jangan sampai misalnya kita sholat hanya untuk dikatakan soleh oleh manusia, karena dalam hadis yang panjang bercerita tentang keikhlasan. Ada manusia-manusia yang dia di wajah dunia itu adalah soleh, orang yang membaca Quran, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 orang ini lebih dulu masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena yang dia niatkan ketika membaca Quran, lituqal annaka qari, untuk disebutkan bahwa engkau itu, agar di dunia itu engkau disebut qari, maka sudah dapat bonusnya. Engkau sudah dapat di dunia dipanggil orang qari. Kalau para penghafal Quran misalnya, kalau niatnya tidak lurus, maka sudah dapat gelar misalnya hafiz misalnya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka gelar yang didapat di dunia itu sudah di dunia saja. Bahkan di akhirat lebih dulu masuk neraka karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berniat bersedekahnya bukan karena Allah, untuk dibilang dermawan,
untuk dibilang baik misalnya, untuk dibilang orang kaya dan seterusnya, maka dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dunia. Sudah didapatkan di dunia, di akhirat sisanya adalah siksa. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah di jalan Allah, tetapi niatnya dia salah. Nah, makanya oleh karenanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, jaddidu niyatakum, perbaiki niat-niat kalian, kata baginda Rasul kepada para sahabat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiratun niyah, syarat niat dalam amal ibadah kita itu menjadi sangat penting, karena kemana arah kita akan berjalan itu ditentukan oleh niat kita. Casingnya bisa jadi sama, casingnya bisa jadi amal-amal soleh, tapi ternyata tergelincir saja kita, maka itu akan mengantarkan kita kepada keburukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu niat. Waktu niat disebutkan waktu niat awwalu ibadah. Waktu niat berada di awal ibadah. Jadi niat itu harus sudah dipasang di awal ibadah. Bahkan mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan kalau berpuasa itu niat itu harus dibawa tidur. Jadi sebelum tidur itu kita sudah niat puasa. Makanya kita kalau habis tarawih kita baca doa berjamaah ya, nawaitu shauma ghadin, karena nanti kita bawa tidur. Besok pagi itu kita sudah, kalaupun tidak terbangun tapi kita sudah pasang niat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu tidak sama dengan nawaitu shauma ghadin. Niat itu tidak sama dengan usolli fardhu isya'i misalnya. Niat itu sesuatu yang dalam hati, yang dia tidak pernah diajarkan lafaznya oleh baginda Rasulullah. Adapun yang diajarkan oleh para ulama kita, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau dalam salat misalnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang diajarkan oleh para ulama itu adalah membantu kita untuk berniat. Sementara niat itu apa? Niat itu adalah pekerjaan hati yang ketika kita mendengar azan, kita tergerak, datang ke masjid, berwudu, atau kita menunggu di masjid, itu sudah niat kita. Ketika fisik kita atau tubuh kita itu melakukan sesuatunya itu karena merespon panggilan Allah misalnya. Nah, itu niat. Adapun yang lafaz tadi itu adalah membantu kita untuk berniat, mengokohkan niat, tasbitun niyah. Maka penting juga oleh para ulama dikatakan bahwa tasbitun niyah penting juga, mengokohkan niat kita ketika ingin beribadah itu adalah sesuatu yang mustahab, yang dicintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu niyah itu adalah fi awalil ibadah, di awal ibadah. Tak bisa pula misalnya kita puasa mau tahun depan, tapi dari sekarang dah niat gitu. Nah, itu tak bisa juga. Misalnya kita mau ibadah besok subuh, ya malam ini kita niat. Atau kita mau sholat isya, dari subuh kita dah niat, itu tidak bisa juga. Sebelum sudah masuk waktu isya, kemudian kita berniat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dua hal yang harus kita pahami tentang niat. Syarat diterimanya sebuah ibadah itu harus niatnya karena Allah, kaifiyahnya atau tata caranya harus sesuai dengan baginda Rasulullah. Ada yang dia niatnya karena Allah, tapi tata caranya itu tidak mengikuti syariat baginda Rasulullah SAW. Misalnya dia sholat, niatnya sholat isya lillahi ta'ala misalnya, niatnya lillahi ta'ala, tapi ternyata caranya dia salah. Misalnya sholat isyaknya saking mau solehnya dia 7 rakaat misalnya, atau biar lebih soleh lagi 10 rakaat misalnya. Nah, ini sebuah kesalahan. Ketika niatnya karena Allah, maka caranya harus mengikuti cara
baginda Rasulullah, dan ini adalah syarat qubulul amal, syarat diterimanya sebuah amal. Niatnya karena Allah, kemudian tata caranya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, jangan sampai kita tata caranya ngikut baginda Rasulullah, yang tadi itu kaifiyahnya, sholatnya sudah keren semuanya, puasanya sudah mantap lah semuanya, tetapi niatnya bukan karena Allah, itu pun ditolak. Itu pun ditolak. Maka niat dan tata cara itu dua-duanya harus memenuhi syarat. Jadi syarat qubulnya amal, syarat diterima amal itu niatnya karena Allah, tata caranya mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tak paham, maka kita ikut tunjuk ajarnya para ulama, ikut tunjuk ajarnya para guru-guru. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujubul hijrah. Nah, hadis ini juga bercerita tentang hijrah, kewajiban berhijrah. Al-hijratu minal ardil kuffari ila diyaril islami wajibatun 'alal muslim alladzi la yatamakkanu min izhari dini. Kewajiban hijrah dari tanah atau dari bumi yang penuh dengan kekafiran kepada tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab hijrah ini juga menjadi pembahasan yang panjang di kalangan para ulama ya. Apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Misalnya ada di satu lingkungan, kita hidup di satu lingkungan. Di lingkungan itu kita sulit untuk melakukan ibadah misalnya. Di lingkungan itu kita sulit untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang seperti itu mewajibkan kita harus hijrah. Tapi kalau ternyata di lingkungan itu kita bersama tetangga kita, walaupun tidak seakidah, walaupun tidak seagama, tetapi kita tetap bisa sholat, kita tetap bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, maka tidak wajib hijrah. Ini hijrah secara zahir, secara makna lugawi, hijrah berpindah. Karena makna hijrah itu ada yang maknawi, ada yang makna majazi, ada yang makna hakiki. Makna hakiki itu hijrah ya berpindah tempat. Tapi kalau makna majazinya adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Nah, itu makna majazinya secara maknawi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini pembahasan tentang hijrah itu pembahasan yang panjang, tapi ala kulli hal kalau kondisi kita saat ini, maka kita tidak diwajibkan hijrah karena kita sudah sangat enak sekali beribadah. Mau sholat, masjid kita megah, alhamdulillah, banyak kipas angin sampai masuk angin ya Pak, sampai penuh dengan kipas. Pokoknya kita nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban hijrah saat ini. Nah, kemudian pelajaran yang keempat, yufidul hadithi anna man nawa amalan salihan famun'ihi minal qiyami bihi udran qahir. Nah, ini penjelasannya hampir sama dengan yang pertama. Kullu amalin nafi wa khair yusbihu bin niyah wal ikhlas wa ibtigha'u ridallahu ta'ala ibadatun. Segala jenis amalan yang bermanfaat, nafi wa khair dan baik, yusbihu bin niyah wal ikhlas, yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Nah, ini juga pengertian ibadah ya. Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka jangan sampai pernah kita berpikir bahwa ibadah itu hanyalah perkara-perkara yang mahdoh saja. Perkara-perkara seperti yang ritual saja, sholat, ngaji, puasa itu ibadah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan bahwasanya
ibadah itu lebih luas daripada itu. Kita bertetangga dengan tetangga kita yang baik itu ibadah. Berbicara dengan cara yang baik itu ibadah. Senyum dengan saudara kita itu ibadah. Ternyata ibadah itu adalah perkara yang luas. Dan di kitab ini disebutkan kullu amalin nafi. Semua pekerjaan yang bermanfaat dan yang baik karena niat yang soleh lillahi ta'ala, maka dia menjadi ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan meminggirkan duri dari jalan saja itu menjadi ibadah. Nah, ini enaknya kita menjadi umat baginda Rasulullah. Pekerjaan-pekerjaan kita itu semuanya bisa menjadi ibadah. Saya mau mencontohkan di dalam surah Al-Baqarah. Saya lupa ayat berapa. Ketika Bani Israel diperintahkan untuk beribadah pada Yaumus Sabat, pada hari Sabtu, ketika mereka sedang beribadah, maka mereka dilarang untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki. Mereka dilarang mencari rezeki ketika beribadah. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Sampai akhirnya mereka itu membuat taktik, hari Jumatnya mereka pasang jaring, hari Sabtunya mereka memang tidak turun ke laut, nanti hari Ahadnya mereka angkat tuh. Nah, itu itu taktiknya yang dilakukan untuk menghindari, untuk menyiasati perintah Allah. Hari Sabtu tak boleh kerja. Nah, sehingga disebutkan dalam Quran, kunu qiradatan khasiin, jadilah monyet-monyet yang hina. Nah, dari ayat ini kita ternyata paham kalau Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, antara kerjaan dan ibadah itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika sedang beribadah, maka jangan bekerja. Itu umatnya Nabi Musa. Tapi ternyata kita, umat Nabi Muhammad, keluarnya kita mencari nafkah untuk keluarga kita, habis harta kita untuk membelanjakan anak istri kita, kemudian capek kita mengurusi rumah-rumah kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, atau capek kita mengurusi atau bermuamalah dengan tetangga kita, misalnya gotong royong atau segala macamnya. Capeknya kita itu ternyata itulah ibadah kita. Berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya pekerjaan sama ibadah itu berbeda. Ketika sedang bekerja, ketika sedang beribadah, hari Sabat itu tidak boleh bekerja ketika sedang beribadah. Beda dengan umat Nabi Muhammad, dan kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad karena capek kita, lelah kita, sibuk kita itulah bisa bernilai ibadah. Nah, saya bisa bilang bisa bernilai ibadah. Lalu bagaimana cara membuat semua kesibukan kita itu menjadi ibadah? Bin niyah, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya nonton video di YouTube ceramahnya Gus Bahak. Kalau pengen tidur itu berniat bernilai ibadah di sisi Allah, jadi kita tidur tapi pahala itu datang. Ya sudah, misalnya kita ini berpotensi kalau begadang, kita itu main handphone, kita berpotensi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, entah melihat hal-hal yang aneh atau chatting-chatting yang WA yang tidak jelas gitu, atau bahkan membaca berita-berita yang tidak penting dan bahkan menimbulkan fitnah. Maka kita niatkan ketika tidur itu adalah agar supaya saya tidak bermaksiat. Maka tidurnya seseorang yang menghindari maksiat itu adalah ibadah. Kita berniat tidur menghindari maksiat karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadatun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa enaknya kita menjadi umat baginda Rasulullah itu, segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa memanfaatkan diri kita, memanfaatkan apa yang kita tahu dari ilmu-ilmu syariat ini, sehingga yang kita lakukan itu semuanya bisa bernilai ibadah. Saya mau kasih contoh lagi betapa melakukan sesuatu yang kayaknya sih kok biasa aja, tapi kok bisa bernilai ibadah. Kalau tadi saya contohkan, ternyata keluarnya kita mencari nafkah untuk keluarga itu ibadah.
Ternyata ketika kita menghabiskan harta kita untuk membelanjakan anak kita, istri kita, itu adalah ibadah. Bahkan marahnya kita sama anak kita ketika dia tidak sholat, ketika dia melakukan pelanggaran syariat, marah kita karena Allah Subhanahu wa taala bisa bernilai ibadah. Maka betapa kita ini umat yang sangat mulia, kuntum khairu ummah, kita adalah sebaik-baik umat karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bisa bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang pandai betul menyusun niat. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dapat enaknya atau dapat capeknya, tapi berubah menjadi pahala. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sudah capek-capek kerja, ngurus keluarga, stres misalnya, atau bukan stres lah, apa ya, sampai capek lah, pokoknya capek. Tapi karena kita tidak pasang niat, capek kita itu tidak berubah jadi pahala. Maka jangan sampai seperti itu. Maka saat ini apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, tapi harus pekerjaan baik ya Pak. Karena kalau pekerjaan buruk tak boleh pasang niat karena Allah. Misalnya saya mencuri karena Allah, itu tak boleh. Harus pekerjaan-pekerjaan yang baik. Semua pekerjaan baik dipasangkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu berubah menjadi pahala. Ibadah insyaallah di sisi Allah. Termasuk ngopi, niatnya apa? Saya niat silaturahim, ngobrol sama kawan supaya tidak bertengkar dan seterusnya. Silaturahim kan niat, perintah baginda Rasulullah. Silaturahim kan ibadah, perintah baginda Rasulullah. Maka apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang tidak lupa memasang niat dalam setiap amal-amal kita, supaya kita tidak terlewat dari limpahan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum. Sudah Pak. Sampai jam berapa? Masih ada. Atau Bapak Ibu yang ada mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Mungkin ada yang salah-salah yang kami sampaikan, silakan Bapak Ibu. Kalau tak ada, kami rasa mohon maaf atas segala silap dan salah. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.